A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Di sini diketahui IJ, panjang IJ 6 cm. Lalu kemudian panjang AG-nya, AG itu yang ini ya, itu 10 akar 3. Jadi AG ini adalah tingginya ya, tinggi prismanya. Dan yang ditanyakan di sini adalah luas permukaan dan volume prisma segi 6 beraturan. Nah, di sini kita akan membahas. Pertama-tama kita tulis dulu diketahuinya panjang rusuk prisma segi 6-nya adalah atau IJ sama dengan 6, tinggi prismanya atau AG sama dengan 10 akar 3. Yang ditanyakan tadi luas permukaannya dan volumenya ya. Selanjutnya kita akan mencoba menghitungnya. Yang pertama, untuk menghitung luas permukaan prisma kita harus menghitung dulu atau kita mencari luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi ini diperoleh dari luas alas prisma. Jadi perhatikan alas prisma tadi kan berbentuk segi 6 ya. Jika kita bagi ya dengan garis-garis lurus ini ya, ini akan terbentuk 6 buah segitiga sama sisi. Jadi dikatakan segitiga sama sisi karena sudut-sudutnya di sini ada 60 derajat ya. Berarti sisinya panjangnya sama semua nih. Kalau di sini 6, ini juga pasti 6. Di sini juga pasti 6 cm. Jadi ada 6 buah segitiga sama sisi. Nah, dimana kalau kita misalnya lihat, kita ambil ya di sini satu buah segitiganya aja, itu kita bisa cari luas segitiganya dengan memakai rumus setengah kali alas kali tinggi segitiga. Nah, di sini berarti kita perlu menghitung dulu tinggi segitiganya. Tadi kan di sini panjang rusuk-rusuk dari segitiganya adalah 6 ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan sudut siku-sikunya letaknya di sini. Lalu kemudian di sini kalau dari sini sampai sini 6, berarti dari sini sampai sini itu 3 ya panjangnya. Nah, berarti tinggi segitiganya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Sama saja berarti akar dari 6 kuadrat dikurang dari 3 kuadrat. Berarti akar 6 kuadrat itu 36, jadi 6 kali 6 36 dikurang 3 kuadrat itu 3 kali 3 9, 36 dikurang 9 berarti sama saja di sini akar 27. Akar 27 kalau bisa kita sederhanakan itu menjadi akar 9 dikali 3. Nah, berarti di sini akar 9 dikali akar 3. Akar 9 sendiri adalah 3 dikali akar 3 tetap akar 3, sehingga tinggi segitiganya adalah 3 akar 3 cm. Kemudian untuk mencari luas segitiga kita bisa menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi segitiga. Setengah dikali alasnya tadi 6, tinggi segitiganya 3 akar 3. Berarti di sini 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Lalu 3 dikali 3 akar 3 sama dengan 9 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya kalau sudah menghitung luas segitiganya, kita bisa menghitung luas alas prisma dengan cara mengalikan luas segitiga tadi dengan 6. Kenapa dikali 6? Karena tadi ada 6 buah segitiga sama sisi ya. Berarti 6 dikali 9 akar 3 cm persegi, 6 dikali 9 54. Berarti di sini ada akar 3 sehingga hasilnya 54 akar 3 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas sisi tegaknya. Nah, sisi tegak dari prisma segi 6 kalau kita bisa lihat tuh yang ini ya. Ini adalah sisi-sisi tegaknya nih yang berbentuk vertikal atau berbentuk tegak ya. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus keliling alas segi 6-nya dikali tinggi prisma. Keliling alas ya,
itu rumusnya adalah 6 dikali rusuknya. Jadi ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali tinggi prisma, di sini kita singkat T. 6 dikali R itu 6 dikali 6, rusuknya tadi adalah 6 dikali tingginya, tinggi prismanya 10 akar 3, berarti hasilnya 6 kali 6 36 dikali 10 akar 3, hasilnya 360 akar 3 cm persegi. Nah selanjutnya kita bisa menghitung nih luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sendiri tadi rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak, berarti 2 dikali luas alasnya tadi di sini adalah 54 akar 3, berarti 2 dikali 54 akar 3 ditambah luas sisi tegaknya ya, yang ini ya, luas sisi tegaknya 360 akar 3, 2 dikali 54 akar 3 hasilnya 108 akar 3 ditambah 360 akar 3, berarti di sini sama saja 108 ditambah 360 itu 468, akar 3 nya kita tulis di sampingnya, jadi hasilnya 468 akar 3 cm persegi. Nah selanjutnya kita akan mencari volume prisma. Volume prismanya kita akan menggunakan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas prismanya tadi sendiri adalah 54 akar 3 ya, dari sini ya. Nah dikali tinggi prismanya tadi diketahui 10 akar 3. Nah 54 akar 3 dikali 10 akar 3, 54 dikali 10 itu adalah 540, akar 3 dikali akar 3, jadi akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Kenapa bisa begitu? Kita ingat sifat eksponen, jika akar A dikali akar A hasilnya adalah A, dimana A nya sendiri di sini adalah 3 ya. Nah selanjutnya 540 dikali 3 itu sama dengan 1620 cm kubik. Dengan demikian volume prismanya adalah 1620 cm kubik. Demikianlah pembahasan prisma segi 6 secara lengkap pada hari ini. Semoga adik-adik mengerti. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.